Sistem Super Devouring. Bab 646 Denyut Nadi Bumi 16 Lan. Yao ragu sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita rampok pernikahannya. Namun, tidak banyak Raja Dewa virtual di Istana Raja Perangku di benua timur. Mereka semua berada di lautan bintang yang bergejolak. Apakah kita punya cukup orang? Orang tua dari keluarga Jiang. Tenanglah, Tuan Lan, kali ini Tuan sangat mementingkan perjalanan ke gurun besar ini, jadi dia bermeditasi di Istana Raja Binatang sambil menunggu kabar. Kata Sentuli. Baiklah, jika Tuan Situ dapat membantu, maka kita tidak akan memiliki masalah besar kali ini. Lan Yao menjawab. Sekarang, mereka cukup percaya diri. Kepala Aula Utama Istana Raja Binatang adalah murid dari Kepala Istana Dewa Pedang. Meskipun dia belum menjadi kepala istana, kekuatannya lebih kuat dari Lan Yao. Ketika Istana Raja belum terpecah, keluarga Jiang adalah tulang punggungnya. Setelah perpecahan, sebagian besar tetua mengikutinya, jadi itu sangat kuat. Namun, Istana Raja Senjata tidak cukup kuat untuk melawan Istana Raja Binatang dan Istana Raja Perang pada saat yang bersamaan. Wakil Kepala Istana, Tetua Sentu, terima kasih. Ye Xuan melangkah ke samping dan dengan hormat mengepalkan tinjunya ke arah mereka berdua. Kalian tidak perlu melakukan ini. Ayah kalian memiliki persahabatan dengan kedua istana kita. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Selain itu, Istana Qiwang ini terlalu sombong. Di sini, mereka bahkan tidak menganggapku serius. Jika kita tidak menekan mereka, dunia akan berpikir bahwa Istana Qiwang yang bertanggung jawab atas benua timur. Lan Yao berkata dengan wajah serius. Ya, Ye Xuan, kau tinggal saja di sini. Dalam waktu setengah bulan, kami pasti akan membantumu mendapatkan tunanganmu kembali. Sentu Lai juga mengangguk. Namun, bagaimana mungkin Ye Xuan hanya menunggu di sini dengan tenang untuk mendapatkan berita? Wakil Kepala Istana, Tetua Sentu, Kai Jing adalah tunanganku, aku tidak bisa tidak pergi. Ye Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Xuan sangat mengenal karakter Song Kai Jing. Selama dia muncul, Song Kai Jing mungkin akan menyerah untuk bunuh diri. Jadi, dia juga harus pergi. Tapi Jiang Tianjin sudah tahu identitasmu. Kamu akan masuk ke mulut harimau saat pergi ke sana kali ini. Sentu Lai mengingatkan. Meskipun dia masih di benua Tianshui saat kejadian itu terjadi, dia mendengarnya setelah datang ke sini. Ye Chong dan Ye Xuan, yang masih bayi, hampir dibunuh oleh keluarga Jiang. Jika Jiang Xinyan tidak mengancam akan mati, bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Dan Ye Xuan sekarang akan pergi ke keluarga Jiang. Jika dia dikenali, bukankah dia akan masuk perangkap? Lan Yao berhenti sejenak, lalu menatap Ye Xuan, sekarang hanya Jiang Tianjin yang tahu tentang itu di Istana Raja Senjata. Jiang Tianjin memiliki kepribadian yang aneh. Jika dia ingin mengatakannya, keluarga Jiang mungkin sudah mengetahuinya sejak lama. Selama Ye Xuan tidak mengeluarkan pedang 8 Desolate, keluarga Jiang seharusnya tidak mengenalinya. Tapi, dia punya darah keluarga Jiang di tubuhnya. Sentuli melanjutkan, tetapi saat berikutnya, dia hanya merasakan sesuatu yang aneh. Ye Xuan memang punya darah keluarga Jiang di tubuhnya, mengapa Jiang Wenjing tidak merasakannya sekarang? Baru saja, aku membantu Ye Xuan menutupi nafas keluarga Jiang, jadi Jiang Wenjing tidak menemukannya. Saat itu, selama kita meminta bantuan kepala istana situ, bahkan jika Tuan Tua Jiang keluar, aku khawatir dia tidak akan bisa merasakannya. Kata Lan Yao. Kepala Aula Utama Aula Raja Binatang, seperti Kepala Aula Raja Perang, sudah menjadi Raja Puncak Alam Dewa Kekosongan. Di keluarga Jiang, hanya ayah Jiang Tianjin, Jiang Wenyu dan Jiang Xinyan yang berada di level ini. Jiang Wenyu dan Jiang Xinyan masih berada di Istana Dewa Pedang. Bahkan jika putra bungsu Jiang Wenyu, Jiang Tiancheng menikah, mereka mungkin tidak dapat kembali. Bagaimanapun, Jiang Wenyu perlu menjaga lantai terakhir Menara Dewa Pedang. Jika dia kembali, bukankah Ye Chong akan memanfaatkan kesempatan untuk masuk? Selama Jiang Wenyu tidak kembali, keluarga Jiang tidak perlu takut. Adapun Jiang Xinyan, dia adalah ibu kandung Ye Xuan. Jika dia muncul, dia tentu akan membantu Ye Xuan. Namun, dia sekarang berada dalam tahanan rumah di Istana Dewa Pedang. Dia tidak dapat meninggalkan Istana Dewa Pedang tanpa menerobos ke alam Dewa Kekosongan Kaisar Agung. Cincin Qiankun ini adalah hadiah pertunangan dari Istana Raja Artefak. Aku akan mengembalikannya kepada mereka saat waktunya tiba. Setelah Lan Yao selesai berbicara, dia pergi bersama Sentuli.
Mereka harus membahas tindakan pencegahan untuk menghindari kekacauan dan hal-hal buruk terjadi. Setelah keduanya pergi, Lan Xin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ye Xuan, jangan khawatir. Jika kedua istana kita bergabung, istana Qi Wang pasti tidak akan dapat mengalahkan mereka." Ya. Ye Xuan mengangguk sedikit, berharap semuanya akan berjalan lancar. Jika tidak, bahkan jika dia meninggal, dia akan menyelamatkan Song Caijing dan Song Jue. Saat ini, hanya tersisa setengah bulan. Berdasarkan kecepatannya, butuh beberapa hari untuk terbang dari Istana Raja Perang ke Istana Raja Qi. Oleh karena itu, dia masih punya beberapa hari untuk berkonsentrasi berlatih dan melihat apakah dia bisa memahami misteri lainnya. Saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Sebenarnya, yang paling ingin dia pahami adalah misteri gravitasi. Selama lawan berada di wilayah kekuasaannya, dia bisa membuat lawan tiba-tiba kehilangan berat badan. Ini adalah kartu truf yang sangat berguna. Saat dia melawan musuh, lintasan serangannya tidak akan mengenai musuh, tetapi saat lawan berpikir demikian, jika dia menggunakan misteri gravitasi, lawan tidak akan bisa bereaksi dan akan langsung jatuh, lalu terkena serangan. Itu adalah keterampilan super yang berbahaya. Tidak banyak raja di Istana Raja Perang saat ini. Menurut wakil kepala istana, sebagian besar raja telah pergi ke Laut Bintang Kerusuhan. Namun, Ye Xuan menemukan raja tingkat 3 yang menyendiri, dan memintanya untuk berlatih bersamanya. Raja tingkat 3 ini adalah Lan Xiao, wakil kepala aula sebelumnya dan ayah Lan Yao. Lan Xiao, seperti Sentuli, memiliki atribut emas, dan juga memahami pertahanan emas, tetapi ia memiliki satu rahasia pemotongan emas lebih banyak daripada Sentuli. Pemotongan emas adalah rahasia serangan yang sebanding dengan bilah angin. Pertahanan Lan Xiao sangat kuat, dan serangannya juga tidak lemah, jadi kekuatannya mendekati Raja level 4. Dalam kurun waktu berikutnya, Ye Xuan terus bertarung dengannya. Hanya dengan bertarung ia dapat dengan cepat memahami rahasianya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari besar Aula Raja Senjata semakin dekat, dan tekanan Ye Xuan juga meningkat. Hari ini, sudah waktunya Aula Raja Perang berangkat, dan Ye Xuan masih bertarung dengan Lan Xiao. Boom! Gerbang tempat latihan terbuka, dan Lan Yao dan yang lainnya masuk dari luar. Di tempat latihan, dua sosok melintas dengan cepat. "Ayah, sudah waktunya." Lan Yao berkata dengan hormat kepada raksasa berbaju besi emas. Dua orang di tengah berhenti, dan baju besi emas raksasa berbaju besi emas itu juga hancur seketika, menampakkan seorang lelaki tua berpakaian hitam. Titik. Mengerti. Lan Xiao mengangguk, menatap pemuda itu, dan berkata, "Wah, bakatmu telah melampaui pemahamanku. Jika gadis Yue dibandingkan denganmu, dia sama sekali tidak layak disebut. Jika kau tenang, kau mungkin akan mendapatkan lebih banyak dalam beberapa hari terakhir." Ye Xuan memang mendapatkan sesuatu dari pertarungan terus-menerus dalam beberapa hari terakhir. Denyut bumi level 8 miliknya berubah menjadi level 16, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, dia berada di bawah tekanan, jadi dia tidak sabar dan mudah tersinggung. Selain dari keuntungan ini, dia tidak memiliki keuntungan lain. Bab 647 menuju Istana Raja Senjata. Benar sekali, senior. Ye Xuan mengangguk dengan hormat. Memang, hatinya tidak tenang akhir-akhir ini, tetapi mampu mengubah denyut bumi ke tingkat ke-16 sungguh di luar dugaannya. Kamu menggunakan rahasia kekuatan dengan sangat baik, dan kamu memiliki kendali yang sangat kuat atas kekuatan. Aku perkirakan kamu akan segera memahami rahasia kekuatan kedua dan membuatnya tampak mudah. Lan Xiao berkomentar. Ye Xuan juga merasakan hal yang sama, tetapi rahasianya bukanlah seni bela diri. Garis keturunannya memiliki peningkatan persepsi, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Oke, tim sudah berkumpul, ayo pergi. Lan Xiao menepis keringat di tubuhnya dan berjalan keluar. Ye Xuan menenangkan diri dan mengikutinya. Sekarang, dia akhirnya pergi ke Istana Raja Senjata, dan kali ini dia akan membuat keributan besar. Banyak Raja Alam Dewa Void dari Aula Raja Perang pergi ke Laut Bintang Kerusuhan, tetapi pemimpin kali ini bukanlah Lan Xiao, melainkan Tetua Agung Aula Raja Perang yang kebetulan kembali dari Laut Bintang Kerusuhan. Dengan dia, Aula Raja Perang dan Aula Raja Senjata memiliki peluang lebih baik untuk menang. Aula Raja Perang masih cukup jauh dari Aula Raja Senjata, tetapi kali ini, semua anggota tim Aula Raja Perang, termasuk Ye Xuan, adalah Raja Alam Dewa Void, dengan total 8 orang. Ini bukan intinya.
Intinya adalah bahwa kepala aula utama Aula Raja Binatang kebetulan berada di Aula Raja Binatang, dan dia adalah Raja tingkat 9. Faktanya, dengan kehadiran kepala aula situ, operasi perampokan pernikahan ini hampir aman. Alasan mengapa ayah Jiang Tianjin, Jiang Wenyu dapat mencapai Raja tingkat 9 adalah karena gurunya adalah kepala istana-istana Dewa Pedang, dan lelaki tua dari keluarga Jiang hanya seorang Raja tingkat 6. Namun, untuk beberapa alasan, Ye Xuan masih sedikit gelisah. Kali ini, jika dia tidak berhasil, dia akan mati. 3 hari kemudian, semua orang tiba di wilayah hukum Istana Raja Senjata, tetapi mereka tidak langsung pergi ke Istana Raja Senjata, tetapi menunggu orang-orang Istana Raja Binatang di pegunungan. Hahaha, Tuan Lan, apa kabar? Tawa hangat datang, dan Ye Xuan dan 8 lainnya berbalik dan melihat tim yang terdiri dari 10 orang bergegas ke arah ini. Tuan Situ, lama tidak bertemu. Lan Yao buru-buru menjawab. Situ Aotian, Tuan Istana Raja Binatang, hanyalah seorang penatua sebelum Raja segala Raja terpecah. Setelah dia menjadi Tuan, dia disukai oleh Tuan Istana Dewa Pedang, dan kekuatannya meroket. Kedua tim berkumpul. Situ Aotian datang, melihat orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya mendarat di Tetua Agung Istana Raja Perang, dan tersenyum, aku tidak menyangka Tetua Si juga akan kembali. Bagaimana lautan bintang yang bergejolak baru-baru ini? Tetua Si yang dia sebutkan adalah Si Yonghao, Tetua Agung Istana Raja Perang. Tidak damai. 3 kekuatan utama membuat masalah lagi. Tetua Agung Istana Raja Perang menggelengkan kepalanya. Baiklah, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Situ Aotian kembali memusatkan perhatiannya pada Ye Xuan, kau adalah putra Ye Chong dan Jiang Xinyan, kan? Meskipun orang tuamu dan aku tidak saling kenal, aku mengenal Duan Muyun, jadi aku mengenalnya secara tidak langsung. Sekarang, Ye Xuan juga mengerti bahwa Duan Muyun adalah penguasa Aula Raja Perang, Raja Puncak Alam Dewa Kekosongan, dan juga murid dari seorang penguasa istana-istana Dewa Pedang. Dialah yang membantu Ye Chong dalam pengobatan setiap saat, kalau tidak Ye Chong pasti tidak akan mampu bertahan. Dengan adanya penguasa istana situ di sini kali ini, keluarga Jiang pasti tidak akan bisa membuat keributan. Lan Yao berkata sambil tersenyum. Siapakah Situ Aotian? Raja Puncak Alam Dewa Kekosongan, hanya selangkah lagi dari Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Keluarga Jiang memang memiliki banyak penguasa, tetapi Situ Aotian sendiri sudah cukup untuk mengejutkan seluruh keluarga Jiang. Mungkin tidak demikian. Jiang Tiancheng adalah putra Jiang Wenyu. Meskipun Jiang Wenyu masih berada di Istana Dewa Pedang, dia mungkin meminta rekan-rekan magangnya untuk datang. Kali ini, tidak semudah itu. Situ Aotian menggelengkan kepalanya. Rekan magang Jiang Wenyu. Semua orang mengangkat alis. Jiang Wenyu sudah menjadi kepala istana dari Istana Dewa Pedang, dan kekuatannya lebih kuat dari Situ Aotian. Rekan-rekan magangnya setidaknya harus menjadi Raja tingkat 8, Raja tingkat 9, atau bahkan Kaisar Agung Alam Dewa Kekosongan. Jika hanya 1 orang yang datang, tidak apa-apa, tetapi jika 2 orang datang, semuanya akan merepotkan. Orang yang merasa paling tidak nyaman saat ini adalah Ye Xuan. Tunangannya sebenarnya dipaksa oleh seseorang, dan dia tidak memiliki cara untuk melakukan apapun dan hanya dapat mengandalkan orang lain. Perasaan ini benar-benar terlalu tidak nyaman. Bakatnya sangat bagus, tetapi dia terlalu muda. Yang kurang adalah waktu. Jika dia diberi 1 atau 2 tahun lagi, dia yakin dia dapat menyapu seluruh istana Qiwang. Situ Aotian melihat ekspresi Ye Xuan dan berkata, jangan khawatir, Duan Muyun sudah lama meninggalkan Istana Dewa Pedang, dan mungkin dia akan kembali nanti. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Duan Muyun adalah teman baik Ye Chong. Jika dia datang, dia pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Baiklah, mari kita bahas tindakan pencegahan terlebih dahulu. Situ Aotian tidak mengendurkan kewaspadaannya karena kekuatannya yang kuat. Operasi perampokan pernikahan ini bukan hanya untuk Ye Xuan, tetapi juga untuk menamparkan wajah Istana Raja Senjata. Jika mereka gagal, merekalah yang akan ditampar. Pria ini tidak boleh kehilangan muka. Jika rekan-rekan magang Jiang Wenyu datang, aku akan menahan mereka, tetapi pada saat itu, Tetua Si dan Kepala Istana Lan harus menghentikan Tuan Tua Jiang. Setelah itu, Tetua Feng akan menemukan kesempatan untuk mendekati kedua pengantin wanita dan membawa mereka pergi dengan kecepatan kilat. Ini adalah rencana Situ Aotian. Tetua Feng yang disebutkannya adalah raja tingkat keempat dari Istana Raja Binatang Buas. Seperti Lan Xin, dia memiliki atribut angin dan juga memahami misteri percepatan angin.
Kecepatannya hanya kalah dari Situ Aotian di antara orang-orang yang hadir. Lebih dari selusin raja sedang berdiskusi di sana, dan Ye Xuan juga ada di antara mereka, mendengarkan rencana itu dengan saksama. Kekuatannya juga tidak lemah, dan dia bisa berada di peringkat tengah di antara orang-orang ini, jadi dia masih bisa membantu. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak menyelesaikan rencana mereka. Nanti, Ye Xuan, kamu akan masuk dengan tim Aula Raja Binatang Buas. Aku akan membantumu. Keluarga Jiang tidak akan bisa merasakan darahmu. Bahkan jika rekan-rekan magang Jiang Wenyu datang, mereka bukanlah keluarga Jiang, dan mereka tidak akan menyadari apapun. Situ Aotian berkata kepada Ye Xuan. Tapi, aku. Ye Xuan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Namun sebelum dia selesai berbicara, Shen Tuli melanjutkan, jangan khawatir, aku ada di sana ketika Jiang Wenjing datang terakhir kali. Mereka tidak tahu bahwa kamu dari Aula Raja Perang. Kamu bisa berpura-pura menjadi muridku nanti. Baiklah. Ye Xuan mengangguk. Rencana ini relatif sempurna, tetapi aku tidak tahu apakah semuanya akan berjalan lancar. Setelah itu, kedua tim memasuki Aula Raja Senjata satu demi satu. Tim Aula Raja Perang masuk lebih dulu. Setengah hari kemudian, Ye Xuan mengikuti tim Aula Raja Binatang masuk. Ye Xuan, tunggu instruksi dan jangan bertindak sendiri. Shen Tuli mengingatkan dengan suara rendah. Aku akan melakukannya. Ye Xuan mengangguk dengan sangat serius. Bab 648 Aksi. Segera, ke-11 orang dari Aula Raja Binatang memasuki Aula Raja Senjata. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa kepala aula situ juga akan datang. Anda sangat terhormat untuk datang. Jiang Wenjing dari hari itu tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke acara yang begitu membahagiakan? Situ Aotian menyeringai. Ayo, ayo, ke sini. Jiang Wenjing bergegas menerima ke-11 orang itu. Penatua Jiang, apakah kepala Aula Lan dan yang lainnya sudah datang? Shen Tuli tiba-tiba bertanya. Jiang Wenjing mengangguk, mereka sudah datang, dan mereka telah diatur untuk tinggal. Ketika Ye Xuan dan ke-11 orang itu masuk, hari sudah malam. Besok adalah hari besar bagi Aula Raja Senjata. Segera, Jiang Wenjing mengatur akomodasi untuk Situ Aotian dan ke-11 orang itu. Penatua Jiang, di mana orang-orang dari Aula Raja Perang tinggal? Situ Aotian bertanya. Kepala Aula Situ, mereka ada di seberang. Setelah Jiang Wenjing selesai berbicara, dia pergi. Meskipun Jiang Wenyu bukan seorang kepala aula, ia adalah Raja Puncak dari alam dewa virtual, dan statusnya adalah yang teratas dalam keluarga Jiang. Oleh karena itu, pernikahan Jiang Tiancheng secara alami megah. Selain Istana Raja Perang dan Istana Raja Binatang, ada banyak tamu yang datang, jadi Jiang Wenjing masih perlu menerima mereka. Setelah ia pergi, Situ Aotian dan ke-11 orang langsung mengetuk pintu istana di seberang. Istana Raja Perang tiba setengah hari lebih awal dan telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Namun, saat ini, tidak ada 7 orang di Istana Raja Perang, tetapi lebih dari 10 orang. Yuer, dia adalah Ye Xuan. Lan Yao menuntun seorang wanita berbaju biru untuk datang. Wanita berbaju biru ini adalah Lan Yue, tuan muda Istana Raja Perang. Dia berusia sekitar 25 tahun, sangat tinggi, dengan wajah cantik, dan juga kecantikan yang menakjubkan. Namun, saat ini, ada sedikit rasa bersalah di wajahnya, dan dia berkata kepadanya, maaf, aku menyakiti mereka. Jika dia tidak membawa Song Caijing dan Song Jue ke alam liar yang luas, keadaan tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Bagaimana keadaan Caijing sekarang? Tanya Ye Xuan. Dia baik-baik saja, tetapi ada raja tingkat ketiga yang selalu mengawasinya, dan aku bahkan tidak tahu di mana dia berada. Mengenai Jajimen, luka-lukanya sudah stabil. Jika dia tidak bisa disembuhkan, dia mungkin akan kesulitan berlatih di masa mendatang. Jawab Lan Yue. Raja tingkat ketiga. Ye Xuan menyipitkan matanya. Jika mereka tahu lokasi Song Caijing, mereka bisa saja mengambil tindakan malam ini, tetapi mereka tidak tahu. Istana Qiwang ini benar-benar keterlaluan. Bingnu berasal dari istana Zanwangku, dan dia bahkan tidak bisa melihatku. Besok, kita harus memberi mereka pelajaran. Kata Lan Yao dengan marah. Kalau begitu, bolehkah aku melihat Jajimen? Tanya Ye Xuan lagi. Tentu, kau ikut denganku. Lan Yue mengangguk. Cek-cek, si kembar Yin dan Yang, aku juga akan melihatnya. Situ Aotian menjadi tertarik. Tidak hanya itu, dia juga mengikuti banyak orang.
Lagi pula, tidak banyak jenius dengan atribut api dalam sejarah istana. Kualifikasi Song Jajimen juga sangat bagus, tetapi karena dia terluka parah, bahkan permajaan kayu mati hanya dapat mengobati sedikit, dan dia membutuhkan beberapa harta alam untuk pulih. Oleh karena itu, dia tidak disukai oleh Istana Qiwang, dan justru karena inilah dia tidak memiliki seorang pun untuk menjaganya. Boom! Pintu istana kecil terbuka. Ini adalah kediaman Song Jue. Song Jue, yang masih berlatih di dalam, berhenti ketika dia melihat Lan Yue masuk. Tuan Muda Istana. Ye Xuan. Ketika Song Jue melihat Ye Xuan di belakang Lan Yue, dia terkejut dan berjalan maju dengan cepat. Ye Xuan, mengapa kamu di sini? Song Jue berjalan cepat dan menepuk bahu Ye Xuan, bertanya dengan heran. Setelah lebih dari setahun, keduanya bertemu lagi, dan emosi mereka pasti sedikit bersemangat. Ye Xuan, yang melihat Song Jue, juga emosional. Dia menatap Song Jue dan bertanya, Jue, bagaimana lukamu? Cederaku tidak serius, tetapi adikku setuju untuk menikahi Jiang Tiancheng itu demi aku. Ye Xuan, aku turut berduka cita. Mata Song Jue tiba-tiba memerah. Saat ini, dia hanya merasa kesal karena kekuatannya tidak cukup untuk melindungi Song Caijing. Aku sudah tahu tentang ini. Kali ini, aku di sini untuk menyelamatkan Kai Jing dan dirimu. Bisakah kau melihat Kai Jing sekarang? Adikku sekarang dijaga oleh Raja tingkat ketiga. Yang lain tidak bisa, tetapi aku mungkin bisa. Song Jue mengangguk. Meskipun Istana Raja Senjata tidak mengizinkan Lan Yue masuk, Song Jue adalah saudara Song Caijing, jadi kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi. Kalau begitu, pergilah sekarang dan beritahu dia tentang hal itu. Begitu dia keluar besok, aku akan segera membawamu pergi. Tetua Feng dari Istana Raja Binatang berkata. Baiklah, aku akan segera pergi. Song Jue mengangguk. Tunggu. Situ Aotian tiba-tiba menghentikan Song Jue dan berkata, jika kita tahu lokasi gadis kecil itu, kita bisa bertindak malam ini. Oke. Mata Song Jue berbinar dan segera pergi. Ye Xuan dan yang lainnya tetap di sini untuk menunggu. Termasuk Lan Yue dan yang lainnya, jumlah Raja Alam Dewa Virtual mereka telah melampaui 20. Hanya ada 10 Raja Alam Dewa Virtual di Istana Raja Senjata, dan sebagian besar dari mereka telah pergi ke Lautan Bintang yang bergejolak seperti Istana Raja Perang dan Istana Raja Binatang. Tak lama kemudian, Song Jue kembali. Ye Xuan, aku melihat adikku. Aku menceritakan semuanya padanya. Lokasinya adalah... Song Jue berlari dengan senyum konyol di wajahnya. Oke, lokasinya sudah diketahui. Kalau begitu, mari kita bertindak sekarang. Situ Aotian melirik orang-orang di sekitarnya. Meskipun kedua istana ingin menamparkan wajah Istana Qi kali ini, jika mereka dapat merebut tahun baru pada hari pernikahan, itu akan menjadi tamparan yang hebat. Namun, mungkin ada beberapa variabel besok, dan mereka pikir akan lebih aman untuk mengambil tindakan malam ini. Baiklah, Nak, kau yang memimpin jalan, aku akan segera menyelamatkan orang-orang, dan kemudian kita akan pergi. Situ Aotian berkata kepada Song Jue. Oke, terima kasih, senior. Mata Song Jue berbinar. Meskipun dia tidak mengenal Situ Aotian berani menyelamatkan orang sendirian, setidaknya seorang raja tingkat keempat. Kalau begitu, mari kita tunggu di sini, dan kita akan segera pergi saat orang-orang tiba. Lan Yao menjawab. Kemudian, Situ Aotian menepuk bahu Song Jue dan pergi. Kecepatan ini telah melampaui reaksi semua orang. Bagaimanapun, Situ Aotian adalah Raja Puncak Alam Dewa Kekosongan. Song Jue hanya merasakan tubuhnya kehilangan berat badan, dan sekelilingnya menjadi gelap, yang berarti bahwa kecepatannya saat ini telah melampaui akal sehatnya. Dia baru saja melaporkan lokasi Song Caijing. Meskipun ada penjaga di jalan, mereka hanya berada di puncak Alam Dewa Kekosongan. Situ Aotian adalah Raja Puncak. Bahkan Lan Yao, Tetua Feng, dan yang lainnya tidak dapat bereaksi terhadap kecepatannya, apalagi orang-orang ini. Jepret. Situ Aotian tiba-tiba berhenti. Di depannya, ada istana yang dijaga ketat. Bahkan jika Song Jue tidak mengatakannya, Situ Aotian tahu bahwa ini adalah kamar Song Caijing. Bab 649 Pertemuan. Siapa itu? Teriak dua penjaga di pintu. Kalian hanyalah dewa virtual, dan kalian berani berteriak padaku. Mata Situ Aotian tiba-tiba membelalak, dan saat berikutnya, kepala kedua orang itu berdengung dan pingsan. Perbedaan alam terlalu besar, dan Situ Aotian dapat mengejutkan kedua orang itu dengan momentumnya sendiri.
Pada hari itu, Jiang Tianjin juga mengandalkan perbedaan alam untuk mengejutkan Ye Xuan dan puluhan ribu prajurit. Di mana raja tingkat ketiga? Tanya si Tu Aotian. Di dalam istana. Jawab Song Jue. Bang. Sebelum suara Song Jue jatuh, gerbang istana dibuka dengan tergesa-gesa. Sampai hari ini, Song Jue tidak tahu atribut seperti apa si Tu Aotian itu. Orang gila yang berani, beraninya. Seorang lelaki tua keluar, dan ketika dia melihat wajah si Tu Aotian dengan jelas, dia juga tertegun sejenak dan berseru, "Kepala istana situ." Kepala istana. Setelah mendengar nama ini, Song Jue tahu siapa orang di sebelahnya. Sial, ternyata dia adalah kepala aula utama aula Raja Binatang. Raja puncak dari alam dewa virtual. Haha, maaf. Si Tu Aotian tertawa dingin, dan saat berikutnya, sosoknya juga ambruk, tetapi Song Jue tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Itu terlalu mengerikan. Momentumnya saja bisa membuat raja tingkat ketiga tertegun. Ini adalah kekuatan raja tingkat ke-9. Kemudian, si Tu Aotian membawa Song Jue dan dengan cepat bergegas ke istana. Istana kecil ini sudah didekorasi dengan sangat indah, dan di sebuah ruangan kecil di istana, Song Caijing duduk dengan tenang di tempat tidur, mengenakan gaun putih. "Kakak." Tiba-tiba terdengar suara yang dikenalnya. Song Caijing mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa Song Juejing berada tepat di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Kakak, apa yang kamu?" "Jangan katakan apa-apa, cepatlah," kata si Tu Aotian, dan langsung meraih lengan Song Caijing, dan dengan cepat bergegas keluar dari istana dengan masing-masing satu tangan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia kembali ke kediaman Song Juejing. Caijing. Ye Xuan, yang sedang menunggu di dalam, segera bergegas maju setelah melihat 3 orang yang baru saja mendarat. Ye Xuan. Song Caijing akhirnya tidak dapat menahan tangis dan jatuh ke pelukan Ye Xuan. Setelah lebih dari setahun, keduanya akhirnya bertemu. Selama periode ini, Ye Xuan tidak tahu berapa banyak krisis hidup dan mati yang dia hadapi, tetapi dia bertahan. Ini adalah iman. Tidak apa-apa, kita akan pergi nanti. Ye Xuan membelai rambut Song Caijing dan berbisik di telinganya. Semua orang yang hadir menonton dengan diam, tidak ada yang bersuara, hanya menonton dengan tenang, tidak ingin mengganggu. Setelah waktu yang lama, Ye Xuan dan Song Caijing berpisah. Yang pertama melihat sekeliling dan berkata, "Tuan Situ, semua senior, Ye Xuan berterima kasih padamu di sini." "Hei, jangan berterima kasih padaku dulu, aku belum pergi, aku hanya membayar setengah budi sekarang." Si Tu Aotian berkata sambil tersenyum. "Setengah budi." Ye Xuan tercengang. "Aku berutang budi pada Duanmu Yun, dan aku akan membayarnya kembali setelah mengeluarkanmu." Si Tu Aotian menjawab. Ye Xuan mengerti. Sentuli berkata, "Baiklah, mari kita mundur sebelum istana Qiwang mengetahuinya. Meskipun kita tidak bisa menyerang mereka, menyelamatkan orang-orang tetap penting." Pada saat ini, Lan Yao tiba-tiba menyarankan, "Haruskah kita berpisah menjadi 2 tim, satu tim membawa Ye Xuan dan yang lainnya pergi, dan tim lainnya membuat keributan?" Ide yang bagus. Istana Qiwang terlalu sombong dan tidak menganggap serius kedua istana kita. Kali ini, mereka hanya berurusan dengan tim Great Wilderness dengan santai. Buat keributan besar, kalau tidak semua orang akan mengira bahwa hanya ada satu istana Qiwang di benua timur. Saya setuju. Para tetua dari kedua istana berteriak. "Jangan khawatir." Si Tu Aotian tiba-tiba berkata, "Ketika saya pergi menyelamatkan orang-orang tadi, saya tidak melihat banyak orang di sepanjang jalan. Itu kosong, jadi saya merasa bahwa Istana Qiwang seharusnya tahu bahwa kita akan melakukan ini sejak lama." "Apa?" Semua orang mengangkat alis. Istana Qiwang tahu bahwa mereka akan merampok pengantin wanita. Apakah ada pengkhianat? Namun, Istana Qiwang tidak bodoh. Keluarga Jiang dulunya adalah tulang punggung istana dan kekuatan terbesar di istana. Titik. Ada banyak orang yang cakap di istana, jadi bisa dimengerti kalau mereka bisa menebak. Ayo pergi. Ayo keluar dan lihat apakah itu benar atau tidak. Dengan begitu banyak dari kita, kita tidak takut pada mereka. Si Tu Aotian memimpin semua orang keluar dari istana secara langsung. Ye Xuan dan Song Caijing dan Song Jue bercampur dalam tim. Sekarang, mereka hanya ingin pergi. Jika benar-benar ada penyergapan, maka mereka tentu akan bertarung sampai mati. Kalau tidak, mereka bisa pergi dengan aman. Kelompok master ini mulai berlari liar dan langsung bergegas ke gerbang istana Qiwang. Setelah berlari beberapa saat, mereka benar-benar tidak melihat seorang pun dari istana Qiwang di jalan.
Tampaknya memang ada penyergapan. Pernikahan ini mungkin hanya kedok untuk mengumpulkan kita bersama. Situ Aotian tiba-tiba berhenti. Mungkinkah istana Kiwang ini ingin menangkap kita semua sekaligus? Dan kemudian mencaplok dua istana utama. Pikiran Lan Yao tiba-tiba bergetar. Istana Raja Senjata, Istana Raja Perang, dan Istana Raja Binatang adalah tiga kekuatan utama setelah Istana Raja terpecah. Di antara mereka, Istana Raja Senjata adalah yang terkuat. Setelah mereka dikalahkan, Istana Raja Senjata akan menjadi penguasa benua timur di masa depan. Ketiganya dapat digabungkan menjadi satu untuk membangun kembali kejayaan Istana Raja. Namun, Istana Raja akan sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Jiang di masa depan. Tidak, target mereka mungkin hanya kamu dan aku. Situ Aotian menggelengkan kepalanya. Lan Yao bertanya dengan bingung, hanya kita berdua. Saat berikutnya, dia mengerti. Situ Aotian adalah kepala aula utama Istana Raja Binatang, dan dia adalah wakil kepala aula Istana Raja Perang. Keduanya adalah kepala aula, dan ada beberapa rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Adapun yang lain, mereka juga bingung, tidak tahu apa yang dibicarakan kedua kepala aula itu. Ayo pergi, keluar dan lihat. Situ Aotian mulai berlari lagi. Tim yang terdiri dari dua raja utama ini, yang kuat seperti Situ Aotian telah mencapai tingkat ke-9 raja, dan yang lemah hanya berada di puncak alam dewa virtual. Namun, ada ratusan orang yang menunggu di luar Istana Raja Senjata saat ini. Ketika Situ Aotian berlari keluar dari Istana Kiwang, dia melihat sekelompok besar orang berdiri di langit malam di depannya. Mereka adalah para penguasa keluarga Jiang dari Istana Kiwang. Tuan Istana Situ, Anda akhirnya keluar. Seorang anggota keluarga Jiang keluar. Itu adalah Jiang Wenjing. Ketika Yesuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Benar saja, ini adalah penyergapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Song Caijing tercengang. Haha, memang begitu. Situ Aotian berjalan keluar dan berkata, Jiang Wenjing, apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Jiang Wenjing tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin melakukan apapun, selama kepala istana Situ dan kepala istana Lan masing-masing menyerahkan satu hal, kamu dapat pergi hari ini. Ada apa? Lan Yao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, meskipun dia sudah menebaknya dalam benaknya. Bab 650, Hati Kaisar Agung. Peta lokasi hati Kaisar Klan Iblis. Jiang Wenjing berteriak, total ada 3 peta, satu untuk masing-masing dari 3 istana utama. Hanya ketika ketiga peta tersebut digabungkan, kita dapat menemukan tempat di mana Kaisar Klan Iblis jatuh. Kepala Istana Situ, kau tahu itu, bukan? Haha. Kau benar-benar datang ke sini untuk peta ini. Situ Aotian tertawa dingin. Aku telah mendengar tentang peta ini dari kepala istana, tetapi aku tidak memilikinya. Lan Yao juga berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wakil kepala istana. Apakah kau memilikinya atau tidak, selama kau menyerahkan cincin Qian Kun, kau dapat pergi. Kata Jiang Wenjing. Situ Aotian mendengus dingin dan berkata dengan keras, hanya kalian. Meskipun orang-orang dalam keluarga Jiang ini tampaknya banyak, kebanyakan dari mereka adalah dewa virtual biasa yang bahkan bukan raja. Kekuatan tempur yang sebenarnya hanya lebih dari selusin raja. Jangan bicara soal Situ Aotian, Lan Yao dan orang-orangnya saja sudah cukup untuk mengalahkan Istana Kiwang, jadi Situ Aotian tidak perlu mengambil tindakan. Kepala Istana Situ, Anda adalah Raja tingkat 9, Anda dapat dengan mudah membunuh kami semua, tetapi kami yakin kami dapat menghentikan Anda di sini kali ini. Setelah Jiang Wenjing selesai berbicara, dia menatap langit berbintang dan berteriak keras, Kepala Feng. Benar saja, keluarga Jiang memiliki pembantu. Ketika suara Jiang Wenjing terdengar di telinga semua orang, mereka melihat sosok putih perlahan jatuh dari langit. Ini adalah pria dengan rambut panjang yang terurai, penampilan yang lembut dan elegan, dan terlihat sangat santai. Feng Xize, apakah itu Anda? Situ Aotian mengenalinya. Feng Xize ini adalah murid dari kepala istana-istana Dewa Pedang. Dia memasuki sekte lebih awal dari Jiang Wenyu, jadi dia adalah kakak laki-laki Jiang Wenyu. Adik laki-laki menjaga lantai terakhir menara Dewa Pedang. Bahkan pada hari pernikahan keponakanku Tian Cheng, dia tidak bisa pergi, jadi aku akan melakukannya untuknya. Pria berpakaian putih Feng Xize berkata sambil tersenyum. Hanya kamu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Situ Aotian menatap Feng Xize. Dia adalah murid dari kepala istana-istana Dewa Pedang, begitu pula Feng Xize.
Keduanya adalah Raja Puncak Alam Dewa Kekosongan. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah hanya dapat diketahui setelah bertarung. Situ Aotian, kamu harus menyerahkan peta itu. Itu akan baik untukmu. Feng Xize berkata sambil tersenyum. Jangan bicarakan peta itu dulu. Untuk apa kamu menginginkan hati Kaisar? Situ Aotian bertanya lagi. Feng Xize menjawab, sangat sederhana. Meskipun adik laki-lakiku telah menjadi kepala istana, dia tidak dapat ikut campur dalam urusan benua timur. Meskipun hati Kaisar hanyalah legenda, kamu dan aku tahu bahwa itu benar-benar ada. Dengan hati Kaisar, ada mayat Kaisar klan Iblis. Ini adalah harta karun bagi para Raja Alam Dewa Kekosongan. Jadi, kamu menginginkan mayat Kaisar klan Iblis. Situ Aotian mengerti. Ya, meskipun mayat Kaisar klan Iblis tidak dapat memahami kehendak Kaisar, ia dapat memahami misteri. Dengan itu, Istana Raja Senjata akan bertahan selamanya. Feng Xize menjawab. Sekarang, Ye Xuan dan yang lainnya akhirnya mengerti satu hal. Hati Kaisar itu nyata. Jika Istana Raja Senjata mendapatkan mayat Kaisar klan Iblis, maka dalam 10 tahun, mereka akan dapat sepenuhnya menekan Istana Raja Binatang dan Istana Raja Perang. Bahkan jika kedua Istana Raja bergabung, mereka mungkin bukan lawan mereka. Haha, kalau begitu, aku tidak bisa memberimu peta itu. Lagi pula, aku juga menyembunyikan peta ini. Kalau kau ingin tahu di mana letaknya, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Darah Situ Aotian mendidih, dan dia bersemangat untuk bertarung. Tidak masalah apakah itu ada padamu atau tidak, selama kalian semua menyerahkan cincin Qian Kun kalian. Feng Xize menjawab dengan dingin. Kalau begitu, maka kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Situ Aotian menyipitkan matanya dan berbisik, jika kita mulai bertarung nanti, aku akan menghentikan Feng Xize. Kalau begitu, Tetua Agung dan aku akan menghentikan lelaki tua dari keluarga Jiang. Kata Lan Yao. Dia dan Tetua Agung Si Yonghao sama-sama Raja level 5, dan seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menghentikan lelaki tua dari keluarga Jiang yang merupakan Raja level 6. Kalau begitu, aku akan mengambil alih Jiang Tianjin. Kata Tetua Agung dari Aula Raja Binatang, yang juga merupakan Raja level 5. Senior, harap berhati-hati. Anak ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya hari itu, tetapi dia mampu bersaing denganku. Dia bukan orang biasa. Lan Yao mengingatkan. Yah, anak ini telah mencapai level Raja keempat. Bakatnya luar biasa. Aku khawatir dia telah memahami banyak misteri. Tetua Agung dari Aula Raja Binatang mengangguk. Sekarang, kekuatan tempur tingkat tinggi telah didistribusikan. Tetua Lan, ku dengar kau dapat mengendalikan pedang emas besar. Kau dapat membawa orang-orang ini pergi nanti. Aku akan mengawalmu. Kata Tetua Feng. Dia adalah Raja level 4. Dengan percepatan angin, kecepatannya hanya kedua setelah Situ Aotian di antara orang-orangnya yang hadir. Yang terpenting, dia memiliki keterampilan rahasia yang unik, jadi tidak masalah untuk mengawal orang-orang ini. Bagaimana dengan kalian, senior? Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, meskipun 3 istana kita telah dipisahkan, kita telah bekerja sama sebelumnya. Selain itu, Duan Muyun dan aku berasal dari Istana Dewa Pedang, dan mereka tidak akan membunuh kita. Situ Aotian berkata, pergilah, jangan sampai mereka menangkapmu, kita akan baik-baik saja. Senior, kita berdua juga bisa bertarung. Song Caijing tiba-tiba berdiri. Kali ini, jika bukan karena mereka, bagaimana mungkin semuanya menjadi seperti ini? Oh! Bagaimana kekuatan bertarungmu? Situ Aotian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu juga pertama kalinya dia melihat tubuh kembar Yin Yang. Song Jue dan Song Caijing saling memandang dan berkata, kakak perempuanku dan aku sudah menjadi raja tingkat pertama. Kita bisa melawan raja tingkat kedua sendirian. Jika kita bergabung, bahkan raja tingkat ketiga akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Benar saja, apakah ini induksi kembar yang legendaris? Kata Situ Aotian. Ya, Song Jue mengangguk. Induksi kembar adalah ciri dari tubuh kembar Yin Yang. Selama kedua saudara laki-laki dan perempuan itu dekat, kekuatan bertarung mereka akan jauh lebih kuat. Inilah yang mereka sadari setelah mereka keluar dari alam liar yang hebat. Kalau begitu, aku akan mengirim orang-orang ini di alam dewa kekosongan keluar. Lan Xiao mengangguk. Dia sendiri bukanlah target besar, dan pertahanannya sangat kuat, lebih kuat dari Sentuli. Selama tidak ada raja level 4, dia akan baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu sudah beres.
Jangan bunuh siapapun sampai saat-saat terakhir, terutama keluarga Jiang. Situ Aotian mengingatkan. Keluarga Jiang memiliki Jiang Wenyu dan Jiang Xinyan untuk mendukung mereka. Jika keluarga Jiang terbunuh, Jiang Wenyu pasti akan marah. Bagaimanapun, Jiang Wenyu sekarang adalah kepala istana dari Istana Dewa Pedang. Pada saat ini, Feng Xize tiba-tiba berteriak, "Situ Aotian, apakah kamu sudah membahasnya?" Begitu banyak penonton yang menunggu. Selain orang-orang dari Istana Raja Senjata, ada juga kekuatan besar di bawah Istana Raja Senjata. Meskipun kekuatan ini tidak kuat, mereka cukup. Pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, akan segera menyebar ke setiap sudut benua timur. Siapa yang akan menamparkan wajah siapa tergantung pada pertempuran ini.